Baik, selamat pagi, siang, maupun malam kepada Bu Putih dan Pak Edo, dosen Research Method kelas LF01. Kami dari kelompok 8 dengan saya, Rasya, dan juga anggota lainnya, yaitu Farhan dan juga Kenan, mempresentasikan artikel penelitian kami yang berjudul The Impact of Audio Visual Media on Learning Activity. Dalam artikel penelitian kami membahas apa saja hal-hal yang dapat mempengaruhi belajar pada penggunaan media audiovisual atau video dalam pembelajaran. Lalu di sini ada konten yang berisi ada latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, ada metode penelitian, ada isi dan juga kesimpulan. Pada bagian latar belakang, pada Desember 2019 terjadinya penyebaran virus yang bernama COVID-19 yang membuat aktivitas seperti pembelajaran tertahan sementara. Pada era sekarang, hampir semua orang mempunyai gadget, laptop, dan hal lainnya. Hal itu membuat pembelajaran dapat dilakukan secara online. Contohnya bisa menggunakan Zoom. Online learning sendiri hadir agar dapat meningkatkan keefektifan dan keefisiensi dalam pembelajaran. Dengan menggunakan online learning, dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, efektif, dan efisien. Pada bagian rumusan masalah dan tujuan, rumusan masalahnya, apa efek dari audio visual media yang diimplementasikan sebagai metode pembelajaran. Lalu yang kedua, ada apa hasil dari menggunakan audiovisual media sebagai metode pembelajaran. Lalu tujuannya yaitu mengetahui efek dari menggunakan audiovisual media sebagai metode pembelajaran. Lalu yang kedua ada mengetahui hasil dari menggunakan audiovisual media sebagai metode pembelajaran. Lalu pada metode penelitian, metode penelitian yang digunakan berdasarkan research adalah kualitatif. Lalu metode yang digunakan adalah pengumpulan data yang diperlukan. Lalu data dari penelitian sendiri menggunakan paper dan juga artikel penelitian yang ada sebagai referensi dalam penulisan. Lalu systematic literature review digunakan untuk menarik kesimpulan dari referensi paper dan juga artikel penelitian yang telah digunakan. Lalu berikutnya adalah hasil analisa dari paper kami. Yang pertama di bagian collected paper. Di sini karena paper kami menggunakan systematic literature review, artikel kami sangat bergantung dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Lalu di bagian kanan ini ada tabel yang berisikan dengan list paper yang kami kumpulkan dengan author dan title dari masing-masing paper tersebut. Lalu berikutnya kami menjawab dari rumusan masalah yang pertama, yaitu the effect of audiovisual media as a learning method. Di era digital ini, media audiovisual atau kami sering menyebutnya dengan video merupakan sebuah media yang powerful dalam penyampaian informasi karena gabungan antara dua elemen, yaitu audio dan visual, sehingga membuat media ini sangat diminati orang-orang. Media pembelajaran video bisa memperjelas penyajian pesan dan informasi untuk memfasilitasi dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Media pembelajaran video dapat meningkatkan dan mengarahkan atensi siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar dan interaksi langsung antara siswa dengan lingkungannya. Media audiovisual memiliki kelebihan dalam hal fleksibilitas karena bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Contohnya, murid bisa menonton video pembelajaran pada sore hari ketika dia ingin mengulang materi di kelas atau belajar pada malam hari ketika keadaan sedang sunyi. Selain fleksibilitas, media ini juga unggul dalam hal efisiensi karena formatnya yang berbentuk video. Siswa dapat mengulang video pembelajaran tersebut apabila ada materi yang masih kurang dipahami. Efisiensi juga berpengaruh pada saat pandemi COVID-19 karena siswa bisa melakukan pembelajaran dari rumah dengan menggunakan aplikasi seperti Zoom, Google Class, dan lainnya. Lalu selain kelebihannya, media ini juga memiliki kekurangan seperti bentuk komunikasinya yang satu arah, sehingga murid tidak bisa bertanya maupun diawasi secara langsung, dan membuat siswa harus belajar secara mandiri. Lalu media ini juga terbilang mahal karena formatnya berbentuk video, membuat data internet atau kuota diperlukan yang sangat besar. Solusi yang bisa digunakan adalah pemakaian Wi-Fi unlimited
yang bebas dari pemakaian kuota internet. Tapi mengingat harganya yang cukup mahal dan belum tersedianya jaringan di daerah tertentu, membuatnya pembelajaran melalui video ini cukup mahal untuk diakses. Lalu untuk rumusan masalah kedua yaitu the outcome of audiovisual media as a learning method. Untuk mengetahui setiap hasil dari penggunaan video pembelajaran ini, kami menggunakan dua artikel penelitian dengan tema serupa yaitu penelitian untuk mengetahui output dari penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran. Dua artikel yang dipilih berjudul The Use of Audiovisual Media in Improving Student Learning Outcome in Social Studies Subjects dan Learning Media Using Attractive Video on Tangent Circular Material. Artikel pertama merupakan artikel yang ditulis oleh Wahyu Sulfemi pada tahun 2018 yang melakukan penelitian berupa perbandingan antara pembelajaran menggunakan metode ceramah menggunakan gerak, dan VBL di SD Negeri Pitara 2 Depok. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan peningkatan di setiap siklusnya, di mana tingkat kelulusan metode ceramah adalah 53,6%, lalu diikuti oleh ceramah dengan gerak yaitu 58,53%, dan menggunakan VBL atau Video Based Learning sebanyak 92,68%. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan VBL memiliki pengaruh yang sangat tinggi dalam hasil pembelajarannya. Dan berikut adalah tabel dari paper yang menunjukkan per siklus 1 dan siklus 2. Lalu untuk artikel kedua merupakan artikel yang ditulis oleh Putri L pada tahun 2020 yang melakukan penelitian secara wawancara setelah menggunakan media audiovisual untuk pembelajaran. Penelitian ini dilakukan di SMP Jagabaya 1 dengan materi garis singgung lingkaran. Dan video dibuat oleh peneliti dengan masukan dua validator dengan detail revisi di tabel berikut ini. Sebelah kiri adalah gambar dari dua validator dengan revisi yang diberikan oleh masing-masing validator, dan di sebelah kanan adalah gambar dari tampilan video yang nantinya akan dipresentasikan kepada murid-murid. Lalu setelah VBL dipertontonkan, peneliti melakukan sesi wawancara kepada 5 murid untuk diminta feedback yang hasilnya dapat dilihat di tabel sebelah kanan. Dan hasil keseluruhan wawancara ke-5 murid dapat dikatakan VBL mendapatkan respon yang sangat positif karena beberapa alasan seperti mudah dipahami, sangat menyenangkan, dan tertarik untuk memakai VBL sebagai media pembelajaran. Dan kesimpulannya, penggunaan media audiovisual membawa banyak keuntungan dalam mempengaruhi belajar siswa, seperti menarik perhatian siswa dalam belajar, fleksibilitas, dan efisiensi. Selain dengan kelebihannya, VBL juga memiliki beberapa kelemahan. Contohnya, komunikasi satu arah membuat siswa tidak dapat bertanya dan tidak ada yang mengawasi dalam proses pembelajaran. Biaya dari pemakaian media ini juga terbilang mahal. Selain itu, media ini membutuhkan penyimpanan dan sebuah device. Lalu, berdasarkan hasil penelitian dari dua artikel penelitian, menunjukkan bahwa media audiovisual memberikan peningkatan dalam hasil pembelajaran, baik dari segi penilaian maupun feedback langsung dari murid. Terima kasih untuk mendengarkan presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.